Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poni Melati Apriansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal UTS dari Statistik Bisnis 2 semester 3. Dengan mengaplikasikannya menggunakan SPSS. Yang pertama itu ada lakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Kemudian yang B, jelaskan atau interpretasikan outputnya. Di sini sudah ada data untuk pengujian statistik deskriptif. Ada nama, jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, pada tabel jenis kelamin ini, dia kan datanya masih berbentuk angka. Maka dari itu, kita ke variabel view, kemudian di jenis kelamin ini, kita klik pada values-nya itu nomor 1 atau value 1 dengan label laki-laki. Kemudian kita add. Nomor 2 itu untuk perempuan. Kita add juga, kemudian klik OK, maka data view-nya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat grafik bar chart. Klik Graphs, kemudian Legacy Dialog, kemudian klik bar chart. Di sini bar chart-nya itu simple, kemudian data in chart R-nya itu summaries for groups of cases, kemudian klik Define. Setelah itu, pada kategori axis ini, kita meng-add jenis kelamin. Kita add. Kemudian klik OK. Maka akan tampil output seperti ini. Yang dimana terdapat dua data, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada responden laki-laki ini, terdapat 8 orang dan responden perempuan terdapat 7 orang. Selanjutnya, kita akan menggunakan grafik lingkaran. Klik Graphs, kemudian Legacy Dialog, kemudian Pie Chart. Di sini data in chart-nya sama, kemudian kita klik Define. Add jenis kelamin di Define Slice by-nya. Kemudian klik OK. Maka akan tampil interpretasi dari outputnya seperti ini, yang dimana pada warna hijau ini merupakan data untuk responden perempuan, dan pada warna biru tua ini merupakan interpretasi dari data responden laki-laki. Selanjutnya, kita akan membuat histogram chart. Klik Graphs, kemudian Legacy Dialogs, kemudian di sini kita cari yang histogram. Nah, di sini pada histogram ini dia itu merupakan data yang dicari secara acak. Yang secara acak di sini adalah gaji. Kita add gaji ke variabelnya. Kemudian klik OK. Maka hasilnya itu akan tampak seperti ini hasil outputnya. Yang dimana telah diketahui bahwa gaji terkecil itu 160.000 dan juga gaji terbesar yaitu 245.000. Yang terdiri dari 15 responden. Selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan analis deskriptif. Klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, dan klik Descriptive. Kita add ketiganya ke variables. Setelah itu, kita klik Option, yang dimana di Descriptive Options-nya itu, kita klik Mean, kita checklist Sum, Variance, Range, Standard Deviation, Minimum, dan Maksimum. Kemudian klik Continue. Kemudian klik OK, maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, di sini itu terdiri dari, pada deskriptifnya itu,
terdiri dari 3 data, yaitu jenis kelamin, usia, dan gaji, yang dimana masing-masingnya itu memiliki 15 data. Berarti terbaca semua. Di jenis kelamin, range-nya itu 1, minimumnya itu 1, maksimumnya 2, sumnya 22, meannya 1,47, standard deviation-nya 0,516, dan variance-nya 0,267. Kemudian pada data usia, itu range-nya itu 17 tahun, minimumnya 22 tahun, dengan maksimum atau nilai tertuanya itu usia 39 tahun, sumnya itu 469, meannya 31,27, standard deviation-nya 5,934, dan variance-nya 35,210. Nah, pada gaji ini, range-nya itu 85.000, minimumnya itu 160.000, maksimumnya 245.000, dengan sumnya itu 3.028.000, meannya itu 201.866,67.000, dan standard deviation-nya 21.616,352, dan variance-nya itu 46.726.6666,7.000. Selanjutnya, setelah hasil output-nya ini sudah, kita kembali ke variable view-nya, data view-nya. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik frequency, add jenis kelamin, usia, dan gaji. Kemudian kita klik OK. Maka hasil output-nya itu akan satu-satu gitu, dari jenis kelamin, usia, dan gaji. Ini secara detailnya. Yang dimana datanya itu valid, ada 15 responden dengan dengan 15 responden. Kemudian di jenis kelamin ini valid datanya ada 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dengan persenan dan valid persen serta kumulatif persen masing-masing. Kemudian pada usia ini juga valid datanya, ada 15 orang responden dengan dari umur 22 tahun hingga 39 tahun, dengan umur 22 tahun ini memiliki frekuensinya 2, persennya 13,3, valid persennya itu 13,3, dan kumulatif persennya itu 13,3% juga. Dengan di umur 25 tahun ini memiliki frekuensinya 2, persennya 13,3%, valid persennya 13,3%, dan kumulatif persennya itu 26,7%. Begitupun seterusnya, data usia 26 hingga 39 tahun juga sama, seperti itu cara membacanya. Kemudian pada tabel gaji ini, itu juga datanya valid, ada 15 responden dengan gaji terkecilnya 160.000 atau gaji terendahnya ya. Kemudian di sini itu ada gaji terbesarnya yaitu 245.000. Dari data yang terendah, gaji terendah 160.000 ini memiliki frekuensi 1, persentasenya itu 6,7%, valid persennya 6,7%, dan kumulatif persennya itu 6,7%. Begitu pula cara pembacaan dari gaji 170.000 hingga 245.000. Sama seperti itu cara pembacanya. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan data kuesioner primer, yang mana itu telah ada di soal 2. Yang A, lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer dan juga interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Apakah data tersebut itu reliable dan valid. Selanjutnya, kita akan memasukkan datanya.
klik file, open data. Di sini datanya itu Excel, data questionnaire primer. Di sini itu terdapat datanya. Di sini udah terdapat datanya dari name, gender, kelas. Nah, di sini itu ada variabel B, variabel M, dan juga variabel W. Yang dimana variabel B ini merupakan variabel X1 dan variabel M itu adalah variabel X2 dan variabel W adalah variabel Y atau dependent. Kemudian di sini kita langsung menganalisis, yaitu klik analyze, klik scale, kemudian reliability analysis, kemudian kita add dari B01 hingga B06 ke items, kemudian klik statistics. Nah, di descriptive for-nya itu scale if item deleted. Kemudian klik continue dan klik OK. Begitu juga dengan data yang M. Pertama, kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Ini data yang B-nya. Ini hasil output-nya. Aduh, sorry. Klik analyze. Ya, scale, reliability. Yang data B-nya ini kita remove agar tidak terinput 2 kali ya. Kemudian masukkan data. Add data M ke items, klik statistics, scale if item deleted, continue, klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita klik analyze, kemudian klik scale, reliability analysis. Yang M-nya sekarang kita remove, kita ganti dengan data W. Kita add, statistiknya masih sama ya. Klik continue, klik OK. Akan muncul datanya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada data outputnya dari data B, dari variabel B, M, dan W. Nah, di sini kita akan membahas dulu variabel B. Nah, di sini itu kan ada case processing summary-nya yang dimana datanya ini dinyatakan valid dengan jumlah data 171, presentasinya itu 100%, artinya adalah seluruh datanya itu kebaca. Di sini ada reliability statistics-nya, yang dimana crown batch alpha-nya itu 0,767 dan end of items-nya itu 6. Nah, di sini kita lihat uji reliable-nya itu yaitu dilakukan dengan melihat nilai crown batch alpha. Apabila lebih dari 0,6 maka data dinyatakan reliable. Di sini kita lihat pada hasil outputnya pada crown batch alpha-nya itu 0,767 yang dimana lebih dari 0,6 itu artinya data ini reliable, dinyatakan reliable. Kemudian selanjutnya di sini ada item total statistics-nya, yaitu pada B01, B02, B03, B04, B05, dan B06 yang memiliki scale mean if item deleted, scale variance is if item deleted, dan ada corrected item total correlation, dan crown batch alpha-nya itu sekian. Ya. Selanjutnya kita lihat dulu untuk uji validitasnya. Data akan dinyatakan valid itu ketika data pada corrected item total correlation-nya itu lebih dari 0,3. Sekarang kita lihat di sini data corrected item-nya itu masing-masing dari B01 hingga B06
itu jumlahnya di atas 0,3 semua. Itu artinya data ini merupakan data yang dapat dinyatakan valid. Berarti data pada variabel B atau X1 ini dinyatakan reliable dan juga valid. Selanjutnya, di sini ada data M. Kita lihat case processing summary-nya itu udah dinyatakan valid ya. Artinya seluruh datanya itu terbaca. Kemudian di sini ada reliability statistiknya yang dimana current batch alpha-nya itu 0,818 ya, atau lebih dari 0,6 dan data ini dinyatakan reliable. Di sini pada item total statistics-nya kita lihat dari variabel M01 hingga M05 ini corrected itemnya di atas 0,3 semua. Atau dapat dinyatakan item total statistics pada data M dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya, di sini itu ada data W, yang dimana case processing summary-nya itu dinyatakan valid dan juga karena terbaca semua ya, persentasenya itu 100%, dan current batch alpha-nya itu di atas 0,6, yaitu 0,778, sehingga datanya dinyatakan reliable. Pada item total statistics-nya dari data W01 hingga W07, data tersebut dinyatakan valid karena corrected itemnya itu masing-masing lebih dari 0,3. Jadi data pada variabel W dinyatakan reliable dan juga valid. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal berikutnya itu, nomor 3 yang A, lakukan pengujian asumsi klasik data primer, uji normalitas pada data kuesioner primer. Yang B, apakah pada data tersebut berdistribusi normal? Yang C, jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analisis grafik histogram, normal p-plot, dan juga one sample KS. Nah, di sini sudah tersedia data untuk uji asumsi klasiknya. Pertama itu, kita di sini memiliki data gender kelas B1 total B, M1 hingga M05, kemudian ada total M-nya, ada W01 hingga W07, kemudian ada total W-nya. Nah, sebelum mulai, di sini kan ada data gender ya, yang harus kita ubah menjadi data numerik ya. Nah, di sini kita pertama klik transform, kemudian record into same variable. Di sini gender kita masukkan, kita alt and values. Di sini kita klik laki-laki. Kita kasih value-nya 1, klik add. Di sini kita tulis perempuan. Kita kasih value-nya itu 2, kita klik add, kemudian continue. Oke. So, output-nya seperti ini ya. Selanjutnya, di sini kan datanya dalam bentuk angka ya. Mari kita ubah lagi di variable view. Di variable view-nya jangan lupa di sini datanya udah menjadi numerik, jadi harus kita ubah menjadi type-nya itu numerik. Di sini value-nya kita tulis 1, itu tadi untuk laki-laki. Kita add 2 untuk perempuan. Kita add, klik OK. Maka data view-nya akan seperti ini, kembali seperti semula, namun sudah dalam bentuk numerik. Selanjutnya itu ada data kelas, yang dimana dia juga masih berbentuk data string. Jadi di sini kita harus ubah dulu, klik transform, record into same variable, kita remove yang gender, kita add yang kelas, out and values. Di sini kan ada 3 kelas ya. Kita masukkan di sini value-nya dulu akuntansi A. Oh ya, sorry, ini harus di remove dulu. Akuntansi A, ya kita tulis ulang.
akuntansi A, kita kasih satu value-nya. Yang di sini ada akuntansi B, kita tulis value-nya 2, klik add, kemudian yang ketiga itu ada akuntansi C. Klik value-nya itu 3, kemudian klik add, kemudian continue. Klik OK. Selanjutnya, datanya ini kan udah berbentuk data angka. Mari kita ubah di variabel V-nya menjadi numerik. Di value-nya, kita kasih penjelasan juga. Untuk yang pertama itu, tadi ada akuntansi A, kita add. Kemudian data kedua itu untuk akuntansi B, kita add juga. Data ketiga untuk akuntansi C, kita add juga, klik OK. Maka datanya akan seperti semula lagi. Nah, selesai itu, kita ke variabel view, kita lihat di sini kan ada total B ya di labelnya. Total B-nya itu kita ubah dulu pertama menjadi kemandirian belajar. Oke. Belajar. Di total M-nya kita ganti jadi motivasi berprestasi. Pada total W-nya kita ubah menjadi praktikum. Kita ubah menjadi prestasi praktikum. Selesai itu. Selanjutnya di sini itu kan total B, total M, dan total W-nya itu kan masih kosong. Jadi kita harus isi. Caranya itu klik transform, compute variable, kemudian di sini kita tulis pakai caps lock total B-nya tanpa spasi. Kemudian di function grupnya itu all, dan di function and special variable-nya itu kita klik sum, terus tanda panah ke atas. Nah, tanda tanyanya ini bisa kita hapus saja. Di sini ada B01. Jadi sesuai ya, yang B, yang B, yang M gitu. Ini B03, B04, koma. Jedanya itu selalu pakai koma ya. Setelah ini udah, klik OK. OK lagi. Maka datanya itu akan, hasil outputnya itu akan seperti ini. Selanjutnya kita klik transform, compute variable, kita masukkan data M. Di sini juga sama, sum, tinggal kita, ini kita klik all, sum, kita klik ke atas, sama caranya kayak yang B tadi. Cuman kita ganti aja jadi M01 variabelnya. Ya. Kemudian M04, M01. Kalau udah semua dimasukin, kita klik OK. Datanya udah ke execute. Ya, data B, data B dan data M ya, total M. Tuh, udah kan ke. Sekarang transform lagi, compute variable lagi. Ini kita ganti jadi data W. Di sini kita klik all, kita klik sum, kita naikin ke atas. Jangan lupa kita harus remove dulu ya. Di sini kita masukin data W01, kemudian di jeda pakai koma, W02, koma, W03, koma, W04, koma, 05, koma, W06, koma, W07. Setelah sudah semua, kita klik OK. Datanya sudah ke execute. Total W-nya sudah ada juga. Nah, selanjutnya kita akan menguji sampelnya. Klik analyze, kemudian regression.
kita klik regression, kemudian klik linear. Nah, di dependennya itu kita input yang prestasi praktikum. Ya, di add. Di independennya itu kita input kemandirian belajar dan juga motivasi prestasi. Setelah itu kita lihat di plots-nya itu. Nah, di sini itu kita di standardized residual plots-nya kita checklist yang histogram dan juga normal probability plot. Kemudian klik continue, selanjutnya itu kita ke save. Nah, di sini di predicted values-nya kita klik, kita checklist yang unstandardized. Setelah itu kita klik continue dan klik OK. Maka hasil output-nya akan tampil seperti ini. Selanjutnya, kita kembali lagi ke data view-nya, klik analyze. Ya, kemudian ini kita akan menginput atau menguji one sample KS-nya ya. Sebelum kita membahas output-nya. Setelah klik analyze, kita klik non-parametric test, kemudian di sini kita ke legacy dialogs dan juga ke one sample KS ya. Kemudian di sini test variable list-nya kita add yang unstandardized-nya. Kemudian di add, setelah udah kita klik OK. Nah, maka akan tampak output-nya seperti ini ya. Ini dari output yang pertama itu ada variables entered atau or remove. Model 1 ada motivasi, prestasi, dan kemandirian belajar. Metodenya enter, artinya sudah terbaca. Selanjutnya di sini ada model summary-nya ya. Model 1 R-nya itu 0,736, R square-nya 0,542, ada adjusted R square-nya itu 0,537, ada standardization error of the estimate-nya 2,635. Di sini juga ada uji ANOVA-nya ya. Nah, di sini kan kita diminta di soalnya itu jika data tersebut normal, maka jelaskan dengan analisa atau analisis grafik histogram, normal plot, dan juga one sample KS. Nah, di sini kita langsung aja lihat ke hasil output yang chart histogram chartnya ya. Di sini secara kasat mata, data ini itu normal ya, karena dari sisi kanan dan kirinya jaraknya itu sama, yang dimana dia ini berbentuk lonceng yang sempurna. Kemudian selanjutnya itu di sini kita lihat normal p-plot of regression standardized residualnya itu dimana data ini juga secara kasat mata normal karena dimana garis diagonalnya itu mengikuti dengan data respondennya nih. Yang titik-titik ini merupakan data respondennya ya. Selanjutnya di sini itu ada n-par test-nya yang dimana dalam pengujian one sample KS-nya itu apabila sig to nya lebih dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan normal. Datanya itu terdistribusi normal. Selanjutnya di sini udah ada soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu melakukan pengujian one sample t-test itu dengan menggunakan hipotesis pengujiannya yaitu H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Dan dengan HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa
FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka hipotesis yang terbukti adalah kemudian lakukan pengujian parsial atau uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Maka hipotesis yang terbuktinya itu seperti apa? Oke, langsung aja kita di sini ke SPSS-nya. Nah, pada data uji BD ini atau one sample t-test ini, sekarang kita langsung aja ya ke analyze, kemudian compare means, kemudian klik one sample t-test. Setelah itu, berat badan kita add ke tes variabelnya. Nah, setelah udah, itu kita tes value-nya itu kan dia mintanya itu 55 kg kan. Berarti kita add di sininya itu 55 kg. Setelah itu klik OK. Hasil outputnya seperti ini. Yang dimana one sample statistiknya, one sample t-testnya itu pada berat badan berjumlah 10 data dengan mean 59,00, standar deviation-nya itu 7,379, dan standar error mean-nya itu 2,333. Yang dimana memiliki T hitungnya itu 1,714 dengan DF 9, sig to talk-nya itu 0,121. Mean difference-nya itu 4,000, memiliki 95% confidence interval of the difference-nya itu ada lower-nya min 1,28 dan juga upper-nya itu 9,28. Di sini kita lihat pengujiannya itu dengan menggunakan pengambilan keputusan sebagai berikut. Apabila nilai sig to talk-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau artinya sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Apabila sebaliknya, yaitu jika nilai sig to talk-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Atau artinya sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis CRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, sekarang kita lihat dulu sig to talk-nya ya. Sig to talk-nya itu 0,121 atau lebih dari 0,05. Itu artinya sig to talk-nya kan lebih. Itu artinya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Sekarang bagaimana menggunakan rumus di tabelnya? Cara perhitungannya begini, alfa per 2 titik koma DF. Alfanya itu kan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, kita lihat pada di tabelnya. Berarti di tabelnya itu terletak pada 0,025 dengan DF-nya. Kita lihat lagi DF-nya itu berapa? DF-nya itu 9. Sorry. Nih, DF-nya itu 9. Berarti di sini ya. Nih. 0,025. Yaitu hasil di tabelnya itu adalah 2,26216. Yang dimana T hitungnya itu berarti lebih kecil daripada T tabelnya. Ya kan, sig-nya juga lebih dari 0,05. Maka H0 diterima. Itu artinya rata-ratanya sama dengan nilai acuan. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal 4B. Lakukan pengujian to sample t-test atau independent t-test. Dengan pengujian hipotesisnya, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B.
dengan HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. Nah, kemudian lakukan pengujian parsialnya dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Sekarang di sini sudah tersaji data dari si soal ini ya, yang B. 4B yaitu independent t-test. Oke, setelah itu selanjutnya kita langsung aja. Di sini kan ada data kelompok dan nilai, di mana data kelompok ini terdapat dua pilihan, yaitu dengan tidak menggunakan Excel dan juga menggunakan Excel. Nah, di sini kita harus merecordnya dulu agar data tersebut menjadi data angka. Kita klik transform, record into same variable, kemudian add yang kelompok ke variabelnya, all and new values. Di sini kita tulis, untuk yang pertama itu, tidak menggunakan Excel. Value-nya itu 1, kita klik add. Kemudian di sini itu ada option menggunakan Excel. Kita add value-nya itu 2. Oke, setelah udah continue, oke. Seperti ini hasil output-nya. Ya. Setelah itu di variable view-nya, itu kan tadi nilai kelompok ya. Kelompoknya itu udah kita ubah ke data numerik. Makanya type-nya kita ubah juga ke numerik, value-nya kita tulis di sini tidak menggunakan Excel. Kita add. Kemudian untuk value yang kedua kita tulis menggunakan Excel. Klik add, klik OK. Maka data view-nya juga akan berubah seperti ini. Selanjutnya, kita langsung menganalize. Klik analyze, compare means, kemudian di sini ada independent sample t-test, kita klik. Nah, kita add nilai ke test variabelnya, dan juga add kelompoknya itu ke grouping variabel. Setelah itu, define groups. Di grup satunya itu kita tulis 1, di grup 2-nya kita klik 2, kemudian continue. Klik OK. Hasil output-nya akan seperti ini. Nah, di sini hasil output-nya itu ada 2 tabel, grup statistik dan independent sample test. Pada grup statistik ini ada data kelompok dan nilai yang tidak menggunakan Excel dan juga menggunakan Excel yang mana jumlahnya sama-sama 15 data. Dengan mean pada tidak menggunakan Excel-nya itu 82,27, standard deviation-nya itu 7,658, dan standar error mean-nya itu 1,977. Pada nilai menggunakan Excel, itu mean-nya itu 88,60, standard deviation-nya 6,663, standar error mean-nya itu 1,720. Di sini ada nilainya juga, ada equal variance assume, equal variance not assume. Pada F hitungnya itu ada 0, pada F-nya ini ada 0,310 dengan sig-nya itu 0,582, T hitungnya itu min 2,416 untuk equal variance assume. Kemudian untuk equal variance not assume-nya ada min 2,416. Dengan DF pada equal variance assume-nya itu 28, dan juga DF untuk equal variance not assume-nya itu 27,475. Dengan sig total-nya itu pada equal variance assume-nya 0,22, equal variance not assume-nya 0,23.
Mean difference-nya juga pada kedua nilai ini sama, dan standard deviation-nya sama. Pada 95% confidence interval of the difference-nya, lower-nya itu pada equal variance assumes min 11,702, upper-nya min 0,965. Pada equal variance not assume-nya, lower-nya itu min 11,707 dan upper-nya min 960. Min 0,960. Nah, sekarang kita lihat dulu ke slide ini. Ke slide ini ya, slide 11. Nih, di sini ada dasar pengambilan keputusannya. Apabila sigtotalnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Itu artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Tapi kalau sigtotalnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Itu artinya ada perbedaan rata-rata antara kelas A dengan kelas B. Sekarang kita lihat ya sigtotalnya. Kembali ke outputnya. Sigtotalnya itu 0,022 dan juga 0,023. Itu artinya sigtotalnya itu kurang dari 0,05. Artinya apa? Ada perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Ya. Kemudian, sekarang kita akan melihat t-table-nya ya. T-table-nya itu, kita lihat DF. DF-nya itu berapa? DF-nya itu 28 ya. DF-nya itu 28. Berarti di sini. Dengan sigtotalnya itu atau alfanya 0,025 ya. Berarti 2,04841. Sekarang itu artinya apa? Dia itu lebih lebih besar daripada T hitungnya. T-tabelnya lebih besar daripada T hitungnya. T hitung lebih kecil daripada T-tabel. Menunjukkan adanya perbedaan ya. Berarti benar. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesisnya itu terbukti adanya perbedaan antara kelas A dengan kelas B. Karena H0 diterima, karena HA diterima dan H0 ditolak. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu ada soal lakukan pengujian to sampel t-test di paired t-testnya. Dengan pengujian hipotesisnya itu, H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. HA-nya adalah ada perbedaan rata-rata. Berarti yang H0 tidak ada perbedaan, yang HA-nya itu ada perbedaan ya. Nah, kita lakukan pengujian parsialnya, nilai T hitung dan juga dengan menggunakan T hitung dan t-tabelnya. Di sini selanjutnya di sini sudah ada data dari paired t-testnya. Ada berat sebelum minum obat dan berat sesudah minum obat ya. Nah, di sini langsung saja kita kelola datanya. Nih, sebelum mulai kita lihat dulu di sini slide 14-nya. Ya. Di sini tadi kan udah ada kan di soal pedoman pengambilan keputusannya ya kan. Sebelum dan sesudah diberi obat. Nah, kita lanjut dulu ke sini. Oke.
Kita langsung aja klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian klik paired sample t-test-nya. Nah, di variabel satunya itu kita add berat sebelum minum obat, dan variabel 2-nya kita add berat sesudah minum obat. Setelah itu, klik OK. Nah, outputnya ini langsung muncul ya, ada 3. Yang dimana kita langsung membacanya aja. Pada paired sample statistiknya itu terdapat 2 data, yaitu berat sebelum dan sesudah minum obat. Meannya itu pada berat sebelum 66,81 dengan jumlah yang sama, yaitu 16 data, standar deviation-nya 6,656, dan standar error meannya 1,664. Kemudian pada berat sesudah ini, meannya itu 61,94 dengan standar deviation-nya 6,403 dan standar error meannya itu 1,601. Nah, di sini ada paired sample correlation. Jadi korelasi antara berat badan sebelum dan sesudah minum obat. Itu terdapat 16 data yang correlation-nya itu 0,899 dengan sig-nya itu 0,000. Selanjutnya di sini itu ada paired sample test, yang dimana pada paired sample test ini juga terdapat 2 data, yaitu berat sebelum dan sesudah minum obat dengan meannya 4,875, standar deviation-nya 2,941, standar error meannya itu 0,735. Dan juga memiliki 95% confidence interval of the difference-nya, yang dimana lower-nya itu 3,308 dan upper-nya itu 6,442. Memiliki T hitung 6,630, DF-nya itu 15 dengan sig-to-telt-nya itu 0,000. Nah, di sini kita langsung aja melakukan ujinya dengan melihat PPT sebagai acuannya. Di sini apabila sig-to-telt-nya itu kurang dari 0,5, maka H0 ditolak dan HA diterima. Itu artinya adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebaliknya, apabila sig-to-telt-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. H0 diterima itu artinya tidak ada pengaruh dari si obat ini, si obat penurun berat badan ini. Oke, langsung aja kita lihat ke outputnya. Sig-to-telt-nya itu berarti 0,000 itu kurang dari 0,05. Itu artinya H0 HA diterima. Berarti adanya pengaruh dari si obat penurun berat badan ini. Nah, bagaimana kita menggunakan tabel T-nya ya. Nah, tabel T-nya itu di sini kita harus melihat DF-nya dulu. Degree of freedom-nya itu berapa? 15. Ya, kita lihat di sini. Degree of freedom-nya itu 15 dengan sig-to-telt-nya itu 0,025 karena kan alfa dibagi 2 ya. 2,13145. Nah, cara perhitungan T hitung itu seperti tadi. Ya. Nih. Apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel, HA diterima. Tapi kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0 yang diterima. Sekarang kita lihat T hitungnya itu 2,13 sekian dengan tabelnya itu 6, berarti kan T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel ya. T hitung lebih besar dari T tabel, berarti HA diterima. Berarti adanya adanya pengaruh ya, adanya pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Itulah hasilnya dari pengujian two sample t-test di paired t-test ini. Oke.
Selanjutnya, di sini itu pada soal 4D, kita akan melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA dengan pengujian hipotesisnya itu H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z sama. HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z tidak sama. Lakukan pengujian simultannya dengan menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Maka hipotesis yang terbuktinya itu seperti apa? Oke, di sini sudah ada data dari uji ANOVA-nya. Kita memiliki data tekanan darah dan juga data kelompok pasien. Nah, di sini pada data kelompok pasiennya ini harus kita ubah dulu menjadi numerik. Ya. Karena di sini dia masih string, kita harus ubah dulu dengan klik transform, record into some variable, kemudian di sini kelompok pasiennya itu kita add ke variablesnya, kemudian out and values. Pada variabel pertama itu kita kan ada obat X ya. Obat X. Itu kita kasih value-nya 1, klik add. Kemudian obat Y, klik value-nya 2. Obat Z, value-nya kita kasih 3, klik add, kemudian continue. Klik OK. Ya, sudah ke execute datanya. Kita ke variable view. Di sini datanya itu kan udah kita ubah ya tadi menjadi numerik. Makanya di type-nya kita ubah jadi numerik. Nah, di sini pada values-nya itu kita tulis kayak tadi sama pada labelnya itu obat X. Klik add. Pada nomor 2 itu kan tadi obat Y. Pada nomor 3 kita kasih keterangan obat Z. Kita add semuanya, udah, klik OK. Maka pada data view-nya akan tampil seperti ini. Oke? Langsung aja kita menguji ANOVA-nya. Klik analyze, kemudian compare means. Setelah itu one way ANOVA. Pada dependent list-nya itu kita add yang tekanan darah dan di faktornya itu kita add kelompok pasien. Nah, di sini itu kita akan menggunakan post hoc. Nah, di post hoc-nya ini kita hanya cukup di equal variance assume-nya itu menceklis Bonferroni dan juga Tukey. Setelah itu di signifikan levelnya itu benar ya, 0,05. Kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, akan tampil hasil outputnya yang seperti ini. Nah, di sini ada one way. Ada one way ANOVA. Di tekanan darahnya ini, kita bisa melihat ada between groups dan juga within groups, yang dimana keduanya memiliki nilai yang berbeda. Pada between groups ada sum of squares-nya itu 3438,095 dengan DF-nya 2, mean square-nya itu 1719,048, F-nya itu 10,005 dan sig-nya itu 0,001. Pada within group, sum of squares-nya itu ada 3092,857 dengan DF 18, mean square-nya itu 171,825. Ya. Dengan totalnya itu total sum of squares-nya itu 6530,952 dan total DF-nya itu 2. Jadi di sini hipotesisnya apabila sig-nya itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Itu artinya
adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z itu sama. Tapi kalau misalnya signya kurang dari 0,05, H0 ditolak dan H diterima. Itu artinya adanya perbedaan atau rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z itu tidak sama. Sekarang kita lihat dulu ke hasil outputnya. Pada F-nya itu, pada signya itu, 0,001. Itu artinya dia itu kurang dari 0,05. Kita lihat, kurang dari 0,05 itu berarti HA-nya diterima. Itu artinya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z itu tidak sama. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan uji F-tabel dan F-hitungnya? Dengan rumus bagi berikut nih. Ya, ada rumusnya. F-tabel DF pembilang N1 dan juga N2. N1 per N2. Sekarang kita langsung saja lihat ke tabelnya. Yang dimana di sini itu ada untuk N1 dan untuk N2-nya. Pada N1-nya itu telah diketahui nilai DF-nya itu 2 dan juga 18 untuk N2. Sekarang kita ke tabel. 2 dan 18 itu ada terletak di angka 3,55 yang mana F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya. Jadi kesimpulannya adalah F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H diterima. Itu artinya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau memiliki perbedaan. Oke, sekarang kita lanjut ke post hoc test-nya. Kita lihat dulu post hoc test. Ya, kita lihat dulu nih post hoc test-nya di sini. Nih. Cara menganalisisnya dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang itu menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Kita lihat di sini di hasil outputnya. Itu apabila ada tanda bintang berarti adanya perbedaan yang signifikan ya pada mean difference. Berarti pada obat Z itu mean difference-nya itu adanya perbedaan yang signifikan. Nih, berarti pada obat X terhadap obat Y itu mean difference-nya 0,000, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian standar error-nya 7,007 dengan sig-nya itu 1,0000, memiliki lower bound-nya itu min 17,88, upper bound-nya 17,88. Pada obat Z, dia itu mean difference-nya itu min 27,143, ada tanda bintangnya, itu artinya adanya perbedaan yang signifikan dengan standar error-nya itu 7,007, sig-nya itu 0,003 dengan lower bound-nya itu min 45,02 dan upper bound-nya itu min 9,26. Obat Y terhadap obat X itu tidak ada bintangnya. Sekarang kita melihat dulu obat Y terhadap obat Z itu adanya perbedaan yang signifikan dengan mean difference-nya itu min 27,143. Adanya perbedaan yang signifikan juga terhadap obat Z terhadap obat X, yaitu mean difference-nya itu 27,143, dan dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap obat Z terhadap Y, obat X terhadap Z, juga obat Y terhadap obat Z, dan juga obat Z terhadap obat X, serta terakhir itu ada obat Z terhadap obat Y. Itu adanya perbedaan yang signifikan. Oke, sekarang berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya itu
Terbukti sukarelawan peminum obat X dan Y memiliki tekanan darah yang sama dan sukarelawan obat Z memiliki tekanan darah yang berbeda dengan sukarelawan peminum obat X dan Y. Kenapa? Karena di sini pada homogeneous subsetnya itu kita bisa lihat pada kelompok pasien obat X dan obat Y itu memiliki obat X, Y, dan Z itu memiliki jumlah yang sama, yaitu 7 data. Namun, pada obat X dan Y memiliki subset for alpha-nya itu 125,00 pada kolom pertama. Namun, pada obat Z itu subset for alpha-nya itu terletak di kolom kedua dengan nilai 152,14 yang dimana terpisah dengan obat X dan obat Y. Seperti itu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.